Atau Bang Abil ini sebetulnya asistennya si Sarmilan di Indonesia apa bagaimana? Nah, Sip. Tiba-tiba gua, hai. Masih. Walaupun pas pampres juga paling depan sih. Iya, betul. Halo teman-teman Eke9 Squad, ketemu lagi bersama saya Aris dari Eke9 Dog Training, dan kali ini saya tidak sendirian. Di acara ngobrol bareng Eke9 Dog Training ini sudah ada tamu kita yang spesial. Yeay! Siapakah dia? Woi, teman-teman udah pasti tahu nih, yang daerah Jakarta dan sekitarnya pasti sering ketemu sama beliau ini. Boleh diperkenalkan diri dulu, Bang? Halo, aku Abil dari Anjay Pet Service. Woi, Jakarta. Anjay. Betul. Oke, kita bakal tanya dulu ya. Kenapa Anjay? Kenapa enggak nama lain gitu? Kenapa Anjay sih? Ya, jadi kenapa Anjay? Yaitu dia awalnya karena sudah terlalu banyak yang pakai nama K9. Iya, benar. Jadi maka aku bikin something Kayak gini nih banyak banget. maka aku bikin something yang different, kayak apa, yang beda. Makanya yang dan agak-agak unik namanya. Makanya namanya Anjay. Jadi Anjay itu adalah anjing jalan yuk. Wih, anjing jalan yuk. Iya. Karena kita fokusnya awalnya dari dog walking. Dog walking. Iya. Kalau dog walking itu sama apa beda sih? Dog walker itu adalah orang. Oke. Orangnya. Dog walking itu adalah ya itu dia jenis ini ya. Jenis kegiatan. Exercise-nya. Ya biar teman-teman nggak salah ya kan. Betul. Kadang-kadang ada orang yang nih gue sering menghubungi Anjay untuk dog walker kayak gitu, salah apa benar? Untuk dog walking. Oke, dog walking. Ya. Tuh ilmu baru nih. Memakai dog walker Anjay. Oke, teman-teman Eke9 Squad, ini saya agak bingung nih ya, Anjay Pet Service. Yes. Nah, tapi fokusnya kan di doggy ya kan? Betul. Nah, kegiatan Anjay itu apa sih sebetulnya? Jadi kegiatan Anjay itu berawal dari dog walking. Dog walking, terus habis itu mulai merambah ke pelatihan. Oke. Pelatihan untuk behavior. Untuk behavior. Ya, untuk kayak apa, kasus-kasus misalnya anjing gigit orang, anjing gigit pembantunya kayak gitu-gitu. Jadi berawal dari situ. Jadi dog trainer sebenarnya? Bukan. Jadi sebenarnya aku ini bukan dog trainer karena aku nggak ada sertifikat. Oh, nah. Maksudnya sertifikat itu gimana sih? Maksudnya kenapa dog trainer itu harus memiliki sertifikat? Apa sih yang dipikirannya oleh Bang Abil tuh gimana sih maksudnya? Ya. Sebenarnya mirip kayak ini ya, prinsipnya mirip kayak dokter ya. Kalau orang ngaku dokter nggak ada sertifikat, nggak ada ijazah, orang mana percaya sih? Mana percaya. Makanya itu dia kalau emang dia dog trainer, dia udah harus menjalani pelatihan atau menjalani kursus yang diakui. Yang diakui oleh internasional atau nasional, emang, dan ya itu dia yang tempat belajarnya itu emang certified juga buat ngeluarin sertifikat. Berarti itu apa yang dipikirkan sama Bang Abil tuh dari sana ya? Iya, makanya aku menyebut diri aku tuh sebagai dog handler. Jadi kalau misalnya belum punya sertifikat bisa dikadarkan oleh dog sebagai handler dog handler aja. Trainer itu berat. Iya, karena harus menjalani pendidikan. Nah, terus Anjay Pet Service ini untuk masalah trainingnya. Ya. Nah, Anjay itu sebenarnya belajarnya dari mana atau mungkin terinspirasi dari siapa? Setahu saya kan kegiatan-kegiatannya sering juga nih terlihat bersama si Sarmilan. Apakah si Sarmilan banget atau Bang Abil ini sebetulnya asistennya si Sarmilan di Indonesia apa bagaimana? Gimana Bang? Juga. Kebetulan ya itu dia aku sangat ngefans Caesar Milan. Jadi waktu itu awal-awal kan nggak ada harus belajar dari mana nih. Nah makanya 2013 kenal Caesar Milan. Gua aja nggak kenal. Maksudnya tahu Caesar Milan. Kenal lihat YouTube-nya, lihat ada acara di National Geographic, di Animal Planet kayak gitu, National Geographic. Jadi mulai mengaplikasikan teknik dia. Nah, teknik dia sampai waktu itu ya akhirnya Caesar Milan datang. Kebetulan Caesar Milan waktu itu nyari perwakilan shelter dan kebetulan Jaan waktu itu dipilih. Jadi makanya bisa onset sama dia dan ya itu dia show bareng dia. Jadi sebenarnya kalau dibilang aku murid asisten Caesar Milan bukan juga, karena aku cuma fans yang mengaplikasikan caranya dia. Keren banget nih. Iya. Nih, soal si Sarmilan ini kan metode pelatihannya
agak berbeda ya. Yes. Ini sebenarnya pelatihan yang seperti apa sih? Kan teman-teman juga kan banyak banget yang setahu saya ya, saya lihat di media sosial banyak banget nih yang mengaplikasikan caranya Cesar Millan. Ya. Contoh misalnya yang nah sebetulnya itu tuh jenis pelatihan apa dan bagaimana? Kalau saya kan memang nggak terlalu berkecimpung di dunia itu, jadi saya harus belajar nih gimana. Ya. Jadi Cesar Millan itu sebenarnya dia bikin tekniknya sendiri. Kayak yang aku tahu ya, dia bikin teknik sendiri. Jadi nggak ada, jadi emang di luar teknik yang udah ada mungkin di apa ya kayak di Dogsport atau di IGP atau apapun, dia bikin teknik sendiri. Yaitu dia lebih mengandalkan energi. Nah, energi itu apa sih? Saya soalnya kan kita sering dengar energi. Iya. Teman-teman tuh kan nggak paham energi itu mungkin bisa diterjemahkan seperti apa sih, Bang? Ya, energi salah satunya kayak dia harus tenang, calm. Kan prinsipnya Cesar Millan adalah calm. Terus dia harus tegas, asertif. Itu dia. Ketika dia udah tenang, ketika berhadapan sama anjing, kita harus tegas. Dan confidence, percaya diri. Jadi nggak cuma tenang, tapi dia juga harus tegas, juga harus percaya diri. Jadi itu yang disebut dengan energi. Iya, dia lebih kayak sebenarnya kayak lebih ke arah body language kita. Sama itu dia yang mungkin yang dibilang tegas itu. Banyak kan orang kalau ketika ngelatih anjing tuh pengulangan kata banyak. Ya, sit. Kayak Cesar Millan, hey, stop. Sit. Oke. Nah, itu apa sih maksudnya? Kenapa orang pada ngikutin itu gitu? Emang seefektif itu gitu untuk training? Jadi sebenarnya kalau itu secara nggak langsung kita menaikkan energi kita. Kalau misal ya kalau cuman biasa aja. Beda. Energi itu langsung dapat. Nah, energi dengan koreksi. Nah, kalau di kepala saya ya. Itu kan kayak koreksi ya. Nah, sebetulnya beda apa sama? Ya, jadi ada energi, ada yang benar-benar kayak koreksi. Koreksi itu lebih kayak physical. Makanya ada touch correction. Ada list pressure segala macam. Jadi itu lebih kalau itu adalah perbedaan energi sama koreksi. Koreksinya itu biasanya ya menggunakan physical. Jarang pakai energi. Energi kadang buat koreksi itu agak susah. Apalagi kalau misalnya orangnya belum menguasai kayak nggak ada pengalaman kayak gitu. Nah, bagaimana untuk orang awam mengerti bagaimana cara menggunakan si energi ini? Ya sebenarnya by practice sih, by latihan. Kayak by latihan kayak kita harus mengingat kayak under pain tenang, tenang, terus harus tegas kayak misal nggak boleh repeat kata dan kita harus percaya diri ketika kayak misal kita menghadapi anjing kita yang mungkin powerful breed, kita harus lebih kayak percaya diri gitu loh. Nggak boleh kayak setengah-setengah. Bisa dinego, bisa kayak gitu loh. Dinego ya. Iya, nah, dinego. Ini nih gimana caranya nih kebanyakan orang-orang itu berpikir ya menyayangi anjing itu kayak memanjakan, memberikan semua yang dia mau dan lain sebagainya lah ya. Pokoknya full affection lah gitu ya. Nah, itu tuh gimana caranya Mas Abil untuk bisa menerangkan situasi yang tadi dibilang supaya orang tuh paham gitu. Nah, di Anjay itu gimana sih? Ya, karena itu dasar banget ya. Iya. Sebenarnya gampang. Sebenarnya kalau punya anjing itu kalau aku bilang ya seperti punya karyawan. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya adalah ketika kita bikin aturan, anjing itu harus ikutin. Nggak bisa dinego. Saya maunya ini nih, misalnya aturannya A, saya maunya B. Nah, kalau bisa digituin, perusahaannya pasti hancur. Bisa dinego, bisa dilawan, bisa ini sama karyawan. Istilahnya kita bos. Nah, gimana dengan kata-kata kasih sayangnya itu gimana? Kan kita harus menyayangi mereka, tapi kita harus kayak militer gitu kan? Sebenarnya bukan militer juga. Jadi kasih sayang itu datang setelah, misal dia udah dia melakukan perbuatan A, baru reward. Jadi bukan tegas terus ya, bukan nggak ada kasih sayang gitu. Kasih sayang itu datang ketika anjing itu sudah melakukan pekerjaannya. Misalnya kita suruh A, dan suruh melakukan A, dia melakukan A, ya itu reward, kasih sayangnya, good job ya, please. Sebagai rewardnya itu. Sebagai rewardnya, bukan sebagai kayak kita, aduh ayo dong, kayak gini dong, sit dong, begging. Anjing di dunia anjing itu mereka nggak akan terima itu kayak,
Bagging nggak ada. Gitu. Sama satu lagi nih, karena Bang Abil ini kan juga mengamati metode pelatihannya Cesar Millan ya. Saya pengen tahu nih, kenapa orang itu sangat mengidolakan kata-kata alfa? Kayak anjing gua alfa, kalau anjing gua tuh gini alfa, anjing gua tuh gitu. Alfa itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya alfa itu orang kadang mengucap alfa itu ke anjing tuh kadang salah. Troublemaker kayak yang bikin apa, yang ngajak ribut dibilang alfa. Padahal alfa sendiri adalah alfa itu harus tenang. Dia biasanya alfa itu akan dia akan cuma mengamati dari jauh. Kalau emang udah rusuh baru dia koreksi. Bukan yang bikin troublemaker. Itu banyak kan orang cap alfa tuh ketika anjingnya kayak misal galak, misal anjingnya nyerang anjing, dibilang anjingnya alfa. Padahal itu dia mungkin anjingnya takut. Anjingnya nervous. Dia harus bereaksi ketika ada anjing lain, itu bukan alfa. Justru alfa tuh lebih stabil ya. Iya. Benar-benar kayak orang tuh dia confidence, bukan orang panik-panik ya. Panik-panik nervous gitu. Berarti anjing galak itu bukan anjing alfa? Bukan. Anjing alfa itu adalah anjing yang benar-benar tegas, datang dia lihat observasi. Kalau dia perlu mengkoreksi dia baru koreksi dengan caranya dia ya, dengan cara anjing. Tapi kalau yang suka bikin masalah itu bukan alfa, itu pasti antara dia takut, antara nervous, antara macam-macam. Jadi punya defensif lah ya. Defensif, ya itu dia. Makanya ya itu dia, kalau anjing yang punya masalah kayak gitu ya diajarin. Oke, Bang Abil, ini kan tadi bilang cerita tentang Cesar Millan tuh punya program tersendiri lah ya, ciri khasnya dia lah ya, caranya dia sendiri. Nah, terus kan gue pernah lihat juga nih, untuk mengendalikan seekor anjing yang mungkin bermasalah itu dilakukanlah misalnya kayak pitbullnya Cesar, siapa? Dedi ya? Dedi ya. Terus dia mengoreksi anjing lain gitu kan, supaya anjingnya juga jadi lebih nurut. Jadi anjing diajarin sama anjing. Nah ini sering juga nih, saya sering dapat informasi, sering lihat juga ada hal-hal yang semacam itu yang dilakukan mungkin. Nah menurut Bang Abil itu seberapa efektif sih cara itu? Ya, sebenarnya yang kadang miskom itu adalah sebenarnya Dedi itu bukan mengkoreksi. Tapi Dedi itu cuma buat melihat energi anjing lain gimana bereaksi ke Dedi. Iya. Jadi Dedi itu nggak pernah koreksi, yang koreksi Cesar. Soalnya gue sering lihat ya, ada anjing yang galak, dibawalah anjing yang lebih galak gitu. Nah itu gimana? Kalau menurut di Indonesia ada soalnya, Bang. Kalau menurut aku itu salah besar. Kenapa? Yang ada kita membuat anjing yang kita koreksi itu bisa trauma. Kenapa trauma? Kenapa sih? Kan dikoreksi biar dia jadi nurut. Iya, dia mungkin saat itu nurut sama yang anjing yang ini. Ya. Tapi begitu sama owner ya belum tentu. Pasti balik lagi ke behavior lama. Karena ownernya harus menerapkan cara yang sama yang dilakukan oleh anjing yang koreksi. Kan bisa. Misal dia harus gigit. Orangnya gigit juga. Iya, kayaknya kayak gitu. Iya. Ya, yang ada biasa itu dia antara gagal atau ya anjingnya jadi hancur. Maksudnya hancur dalam artian behaviornya makin buruk. Dia akan bisa copy. Dia akan copy ke, mungkin kalau dia punya pack lain, dia akan mengcopy ke pack lain, packnya dia. Cara koreksinya hajar. Sama yang A dihajar. Oh, gua harus nerapin ini biar buat kontrol ya. Hajar lagi. Jadi anjing ini tuh mengcopy, kemudian dia menginterpretasikan ketika ada situasi ini dia harus defensif dengan agresif. Ya betul. Itu pernah terjadi soal di anjing aku. Waktu itu dia dikoreksi sama anjing. Waktu itu karena dibiarin aku waktu itu biarin ada yang miss juga. Jadi ketika dia dikoreksi anjing, dia cuma butuh sekali aja koreksi. Dikoreksi, dihajar sama anjing. Dia copy itu behavior. Begitu dia lihat anjing yang mirip-mirip, size-nya sama ini, dia langsung agresif. Buset. Jadi itu makanya aku bilang anjing koreksi anjing itu salah. Anjing koreksi anjing itu salah. Karena ya kita bukan di alam. Kalau di alam mungkin, kalau di hutan ya anjing koreksi anjing ya itu dia, karena posisi kan harus ada alfanya. Oh, hierarki betul. Hierarki kayak wolf ya, dia harus koreksi wolf yang lain buat supaya nurut, leveling gitu ya. Ya, leveling kan, ada levelingnya. Sedangkan di kita di kota di dunia ini gitu ya, yang dunia yang manusia di manusia, ya itu anjing koreksi anjing tuh udah nggak berlaku. Ya itu harusnya human
yang ngasih tahu, nggak boleh. Kita yang harus bisa protect dia, kita yang harus bisa ngasih tahu dia, oh udah, kamu jangan kayak gini gitu loh. Oke, Bang Abi, ini kan banyak banget nih orang-orang yang antusias gitu ya, antusias untuk, anjing gua mau kenalan dong, disodor-sodorin anjingnya kayak gitu. Terus akhirnya ada yang bisa beneran berteman secara visual manusia, ada yang terus jadi agresif dan lain sebagainya. Ini sebetulnya kenalan, karena kan kalau Bang Abil ini kan fokusnya di bidang behavior ya. Nah, kenalan itu beneran ada apa enggak sih di dunia anjing tuh? Jadi kenalan itu sebenarnya kenalan di dunia anjing kalau menurut aku ya, kenalan di dunia anjing itu mirip kayak orang. Jadi nggak mungkin kalau aku belum kenal Mas Aris, tiba-tiba aku hai. Masih kenalan kita sodorin. Anjing yang ini mungkin nggak nyaman. Akhirnya attack. Dia defense. Nah, makanya kalau aku lebih menerapkan anjing itu kalau mau kenalan atau ini harus coexist dulu. Nggak ada only greeting. Yang terjadi adalah yang sering terjadi itu only greeting. Jadi, ayo kenalan langsung tabrakin, clash, berantem. Yang bisa langsung nyatu itu kebetulan energinya match. Happy go lucky sama happy go lucky. Yang senang main sama yang senang main. Tapi kalau yang senang main sama yang penakut ditemuin, pasti yang penakut akan defense. Dan yang mungkin yang happy go lucky yang tadi yang mungkin mau kenalan, jadi nggak terima. Kan gue mau kenalan, hajar. Jangan-jangan yang tadi itu ya, anjing yang pernah dihajar sama anjing lain, dideketin lah sama orang, jadi akhirnya dihajar gitu ya. Dihajar. Makanya kalau menurut aku konsep introducing anjing adalah coexist dulu, sama kayak di dunia orang. Kenalan dulu, halo dari jarak-jarak gitu ya. Jarak, halo, nggak harus salaman karena kita belum kenal. Nanti kalau udah kenal ya baru bisa salaman, cium-cium kayak gitu. Udah ketemu 3 kali, 4 kali, baru bisa kayak gitu. Setelah kalau dilihat, oh nih cocok, baru bisa ada interaksi pelan-pelan, nggak yang langsung disodorin. Nah terus, ini juga agak menarik ya. Nah kebanyakan orang itu kan ingin berniat niat baik untuk mensosialisikan anjingnya dengan dibawa ke dog park. Nah, cuman ada yang sukses, ada yang nggak sukses. Nah sebetulnya cara memberikan sosialisasi yang baik dan benar atau treatment yang benar, apakah langsung dibawa ke dog park atau misalnya menghubungi dulu, misalnya kayak Anjay Pet Service nih di treatment dulu sebelum dibawa ke dog park, atau gimana sih sebetulnya yang benar, sosialisasi yang benar tuh? Ya, jadi kalau di Anjay itu kita percaya kalau anjing mau sosialisasi lebih baik in controlled environment yang terkontrol, bukan yang kayak rusuh. Di dog park kita nggak bisa tahu anjing ini gimana behaviornya. Kalau kita langsung main cemplungin anjing kita, mungkin anjing kita takut, yang anjing ini dominan, dihajar. Akhirnya trauma lah jadi anjing kita. Tapi kalau di Anjay kita lebih pilih program pack walk. Pack walk itu adalah ketika anjing-anjing udah stabil, ketemu barengan, terus bisa ada anjing baru, yaitu dia sosialisasi dari jarak ada distance, nggak langsung introducing, langsung cium sana sini. Jadi kita kasih distance, bikin anjing ini nyaman dulu. Kalau udah nyaman baru disatuin. Gitu loh. Satuin tuh maksudnya langsung dilepas bareng gitu? Dibawa jalan bareng. Oh, bawa jalan bareng. Kita jadi sistem kita adalah kalau di kita kayak migrasi bareng. Jadi satu pack. Karena alamiahnya mereka alamiahnya kan ketika mereka berjalan mereka akan merasa kayak jadi satu pack gitu loh. Ketika mereka udah satu pack jalan, nanti udah selesai jalan mereka bisa sosialisasi interaksi. Itu langsung dilepasin aman tuh? Itu langsung dilepasin lebih aman dibanding kita kalau kita langsung ketemu tiba-tiba langsung main only greeting, main cium sana sini. Ada anjing nggak nyaman, anjing nggak nyaman hampir hajar kayak gitu. Oke, ini ada yang menarik nih teman-teman ya. Saya ketemu Bang Abil ini di satu kegiatan seminar dog sport. Ini kenapa ini? Rata-rata kan kalau dog behavior ini kan nggak ngurusin urusan dog sport gitu. Betul. Itulah makanya kenapa saya mau ngobrol sama Bang Abil. Ini kenapa nih? Ada yang menarikkah dari dunia dog sport atau Bang Abil mau mencoba
kombinasi metode pelatihan dog behavior dengan dog sport apa gimana sih sebenarnya? Ya, jadi sebenarnya karena aku tertarik aja. Jadi behavior terus inilah agak udah mulai bosen kan main yang dog sport yang lebih agility butuh fisik gitu. Jadi ya udah main ya itu dia kita ketemu agility. Ya, itu dia juga waktu itu disponsorin juga sama klien yang punya interest yang sama. Ya udah emang aku ada interest ke situ. Bukan buat mengkombinasi, tapi emang ya mungkin ada teknik-teknik yang di dog sport kayak bisa buat confidence building di anjing yang takut gitu loh. Oh, dog sport itu justru dipakai nih teman-teman di dunia dog behavior training itu untuk membuild confidence. Ya, betul. Kayak misalnya ada obstacle, dia harus bisa lewatin gitu ya. Iya, kayak gitu-gitu atau jungkat-jungkit atau ada kon itu buat beberapa anjing yang penakut tuh lewatin kon tuh itu suatu pencapaian sangat besar. Ketika dia bisa lewatin kon itu suatu pencapaian. Ada anjing benar-benar lewatin kon gitu dia shutdown, nge-flight. Apalagi kalau misalnya di agility itu ada masuk ke tunnel ya, terowongan. Itu juga salah satu yang benar-benar anjing butuh berani, benar-benar harus confident. Yakin gitu ya. Yakin ini aman. Karena kan ruangan gelap, tiba-tiba ruangan gelap panjang gitu. Nah, kalau misalnya anjing nggak penakut, pasti nggak akan mau masuk. Makanya itu dia dog sport tuh bagus buat buat bangun confidence, buat bangun bonding juga sama antara anjing sama handler sama owner gitu loh. Nah, terus ini kita ngomong dog sport ya, agak bergeser sedikit dari cerita tadi. Mungkin saya mau tanya, kenapa teman-teman yang mungkin senang dengan treatmentnya Caesar dalam hal ini training, mereka kenapa senang anjingnya jalan di belakang gitu? Memang seharusnya anjing itu jalannya di belakang. Ada maksud tertentu apa gimana sih sebenarnya? Jadi ada beberapa trainer yang benar-benar yang old school yang menurut aku, yang sangat anjing itu adalah follower. Anjing itu follower. Follower harus jalan di belakang, bukan di samping. Walaupun pas pampres juga paling depan sih. Iya, betul. Di belakang malah. Apanya di belakang. Iya, benar. Terus jadi ya itu dia ada yang kayak gitu karena kalau jalan samping menurut mereka masih sejajar. Nah, kenapa kalau sejajar itu jadi kenapa gitu, Bang? Iya. Karena menurut beberapa trainer mereka masih bisa kompromi. Negosiasi masih bisa. Karena masih posisi itu masih sejajar, benar-benar masih bisa dilawan lah istilahnya. Makanya anjing tuh harus jalan di belakang. Harus di belakang. Ya. Dan menurut Bang Abil gimana itu? Kan Bang Abil sekarang belajar sport juga, belajar tentang sebenarnya kayak gini loh, kalau menurut aku follower itu anjing itu kalau emang sebagai follower, kalau dia di belakang pun dia kesana kesini sama aja bohong. Yang penting adalah anjing ketika jalan kalau menurut aku anjing tuh jalan samping. Kenapa? Jalan di belakang itu ada negatifnya loh. Satunya kalau misalnya kita nggak lihat dia tiba-tiba makan sampah, anjing kita jalan di belakang, tiba-tiba dia ke distract ada sampah, ada sesuatu, dia makan kita nggak lihat, hasilnya ya itu. Makanya aku lebih senang anjing jalan di samping. Kenapa? Ya itu dia kita bisa lihat, terus kita bisa kontrol juga, bisa ya kalau misal dia tiba-tiba belok atau kemana kita bisa kasih arahan. Jadi bukan posisinya di mana, tapi bagaimana cara anjing itu berjalan dengan manusia, kurang lebih begitu ya. Ya, jadi kenapa anjing harus jalan samping itu adalah buat aku posisi itu nggak penting. Yang penting adalah anjing itu ketika misalnya lihat anjing lain, dia tenang. Dia nggak bereaksi lihat kucing, dia nggak bereaksi. Posisi itu nggak masalah. Posisi mau samping mau depan pun dia lihat kucing, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang penting itu nggak reaktif. Tujuannya ya. Targetnya itu bukan di mana posisi anjing, tapi kita bisa melihat. Itu bukan posisi, tapi tujuannya. Percuma kalau anjing jalan di belakang dia lihat kucing ngejar. Ya, benar keren. Ya kan kayak gitu kan. Kenapa? Ya itu dia posisi itu nggak penting. Penting dia mau jalan depan pun dia lihat anjing, kita komen leave it, dia bisa leave it, udah bagus. Iya. Nggak perlu di belakang. Nggak perlu di belakang, teman-teman. Di belakang tuh ya kita nggak bisa lihat. Nggak tahu juga ya ngapain. Tahu diserang anjing lain, tahu makan sampah, tahu dia
bisa belok kemana. Iya. Nah, sama ini nih, Bang Abil, saya mau tanya juga nih soal anjing yang agresif. Yes. Nah, ini penting banget nih buat teman-teman, apalagi Bang Abil ini kan jasanya tuh visit training ya, rumah ke rumah lah. House visit. Ini kan rata-rata ya problemnya agresif. Ya. Apa sih yang menyebabkan anjing jadi agresif di rumah? Ya, kadang itu dia anjing agresif itu karena kebanyakan dimanja, dia nggak pernah dapat exercise, dia nggak pernah kena exposure, diempet empok gitu ya, di rumah doang. Akhirnya dia nggak pernah lihat dunia luar. Begitu dia akan lihat orang asing, suara-suara ini, dianggap sebagai ancaman. Nah, jadi sebetulnya apa yang seharusnya dilakukan oleh para owner supaya mencegah anjingnya tidak nakal, tidak agresif, sejak kapan dan bagaimana gitu caranya? Ya. Paling gampang bawa jalan. Ya, dog walk. Harus dog walking. Iya. Bawa jalan. Sejak dari 3 bulan udah suruh bawa jalan apa? Ya, kalau masih kecil ya itu dia latihan di rumah. Sebenarnya dog walk itu nggak harus keluar. Dog walk itu bisa dilakukan dalam rumah. Yang penting dia ketika kita bawa, ayo follow, ya dia ikut samping kita, jalan, ikutin kita. Itu udah bentuk exercise dan bangun bonding. Itu dia. Nanti kalau udah umur cukup, baru diekspos keluar. Kenapa harus diekspos keluar? Ya itu dia, supaya anjing melihat dunia luar. Jadi dia nggak norak istilahnya. Jadi nanti ketika ada suara, misalnya tiba-tiba ada stranger, ada tukang ojek datang, dia tukang ojek. Dia kan biasa aja, nggak ya, langsung defense. Dibandingin anjing yang nggak pernah kena exposure tuh pasti terlihat tukang ojek tuh pasti akan dianggap sebagai ancaman. Ya, ancaman. Ya. Jadi kayak gitu. Nah, pengalaman yang paling terburuk selama home visit ya, apa yang dialami sama Mas Abil sebagai owner dari Anjay Pet Service? Digigit. Sebenarnya bukan digigit karena beberapa kali itu karena miss. Waktu itu lagi fokus sama owner, lagi ngobrol sama owner, nggak lihat anjingnya tiba-tiba. Anjing apa? French Bulldog pernah, terus Herder pernah sekali. Cuman waktu itu ya karena aku waktu itu udah mulai ngerti anjing, udah mulai tahu harus ngapain, jadi udah cuman kayak gitu tuh cuman paling kalau dalam 1 tahun tuh paling cuma 1 kali. Itu pun karena ya itu dia lagi ngobrol tiba-tiba nggak liatin anjingnya, tiba-tiba dia dari belakang gitu, coba-nyoba. Tapi nggak ada yang benar-benar sampai masuk rumah sakit. Ya. Oke, Bang, dengar-dengar nih Anjay itu bakal diundang di acara terbesar nih ya di IIPE. Ya. Kapan dan di mana mungkin bisa ketemu sama tim Anjay di IIPE? Ya. Jadi Anjay akan diundang di booth MSS PT Mitra Satwa hari Sabtu jam 2 siang. Tuh di teman-teman. Booth A3. Oke, di booth A3. Iya, di stand di hall A3. Oke, teman-teman nanti bisa ketemu sama timnya Anjay, bisa ngobrol bareng juga sama Bang Abil seputar pelatihan, dan juga Ekenan juga akan ada di sana. Mana Mas? Jadi nanti kita juga akan punya booth di sana. Bukan booth. Iya. Nice. Nanti sama boothnya barengan sama Cem. Sama Cem. Ya, nice. Kok Jeffrey. Aku jaga di Cem sebentar. Oh ya? Nanti kita hari Minggu. Nanti ketemu ya. Nah, teman-teman, kenapa sih Ekenan Dog Train ini pengen ngobrol banyak sama Anjay, khususnya Bang Abil ini? Tujuannya cuma satu ya, bahwa dunia pelatihan anjing itu atau sebagai seorang dog trainer atau dog handler itu, kita tuh harus membuka diri, membuka wawasan. Nggak ada tuh yang lebih hebat, yang lebih jago, nggak ada yang sempurna. Pasti semua hal yang kita pelajari itu ada kekurangannya. Makanya saya banyak belajar juga dari Bang Abil soal dog behavior, kenapa Bang Abil belajar dog sport, kemudian pengalaman-pengalaman beliau selama menjalani kegiatan pelatihan ini. Dan saya rasa juga ini salah satu rekomendasi terbaik dog handler yang ada di Jakarta. Dan sampai mana? Masih di Jakarta aja apa udah sampai? Kita kemana-mana.
Oh ya? Iya, kita Sampai kemana aja? training waktu itu, kalau kita kan training kan bisa kemana-mana. Heeh. Tapi kalau handling juga bisa kemana-mana juga, cuman by request saja. By request. Ya. Untuk teman-teman yang ingin menghubungi Anjay Pet Service, silahkan mungkin bisa diinfo. Ya, di IG kita ada di Instagram @anjaypetservice. Nah, mungkin teman-teman yang mau menghubungi lewat telepon, ada nomor telepon yang bisa Ya, dihubungi. kita ada WhatsApp di 0877 855 66 66688. Jadi 0877 855 66688. Oke. Itu WhatsApp. Bisa Itu di WhatsApp langsung ya. dihubungi ya. Soalnya kalau di IG kan kadang-kadang sibuk. Kadang ketumpuk ya, kadang ketumpuk. Kalau ada kayaknya. mungkin dari WhatsApp kan bisa lebih langsung direct. ya. Oke, sebelum kita tutup mungkin ada pesan-pesan dari Bang Abil untuk teman-teman dog lovers, untuk teman-teman Ekenine Squad. Ya. Apa sih yang mungkin mau disampaikan? Ya. Jadi untuk para dog lover ya, traininglah anjing kalian. Karena kalau kita training anjing kita bisa bawa mereka tuh kemanapun. Wih. Tanpa khawatir. Iya. Kalau kita nggak ngelatih anjing kita mau bawa ke kafe pun norak. Ngomong langsung malu-maluin. Makanya kita harus training anjing kita harus exercise anjing kita supaya ya itu dia harus terekspos dunia dan dia akan bisa belajar menerima apapun yang ada di dunia ini. Ya, itu penting banget. Jadi pelatihan anjing ini bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk lucu-lucuan, tapi sebetulnya lebih untuk supaya anjing kita ini diterima di masyarakat dan bisa memasyarakat. Khususnya Indonesia. Jadi penting banget. Itu pesan yang luar biasa dari Bang Abil. Terima kasih Bang Abil. Udah ke Ekenine Dog Training. Sama-sama. Nanti kita akan ke Jakarta juga untuk latber bersama Bang Abil dan tim Anjay Pet Service. Mudah-mudahan tidak trauma ya. Enggak trauma. Malah saya senang sekali loh. Tiba-tiba ditunjukkan trainingnya segala macam, itu sangat kehormatan. Nanti kita bakal punya agenda latihan bersama dan juga nanti mungkin kita pengen tim Anjay juga ada yang bisa join di dog sport atau ujian obedience ya. Gitu amin, ya. Amin. Oke, teman-teman, terima kasih banyak semua yang selalu support Ekenine Dog Training. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau kamu mau tahu lebih banyak seputar Ekenine Dog Training, bisa langsung follow Instagram @ekenine-dog-training dan juga nomor telepon di WhatsApp 085 2727 77723. Saya Aris Ekenine. Dan saya Abil dari Anjay Pet Service. Terima kasih banyak. Jangan lupa mari berlatih dan menyayangi dogi Anda bersama Ekenine. Bye-bye.